Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat kita tadi, mudah-mudahan nanti di akhirat kelak nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini khatib tidak lupa untuk berwasiat kepada diri khatib sendiri, juga kepada kaum muslimin sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang beriman di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun khutbah kita pada kesempatan kali ini, yaitu sebagaimana yang kita bacakan di awal khutbah tadi, yaitu di surat Maryam ayat yang ke-12 dan di surat Maryam ayat yang ke-42. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisah Nabi Yahya, lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimat syakian. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat daripada Nabi Isa, maka Allah mencantumkan di ayat tersebut asyian. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asyian. Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang seorang yang pembangkang lagi sombong. Ayat yang ke-42, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Hal yang menarik daripada dua ayat ini Bapak-bapak sekalian, bahwa di sini ada penjelasan Allah Subhanahu wa taala antara syakir dan asyir. Ketika Allah menjelaskan tadi kepada Nabi Yahya, tentu kita sudah ketahui bahwa Nabi Yahya itu adalah Nabi yang diasuh oleh seorang ayahnya, yaitu Nabi Zakaria. Dan tentu Nabi Yahya mendapat yang namanya sifat daripada sifat ayahnya, yaitu Nabi Zakaria, yang mempunyai sifat ketegasan batin dan tidak kompromi dengan apapun. Inilah yang dapat daripada ayahnya dari Nabi Zakaria. Yang kedua, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Isa, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang asyir, menandakan bahwa Nabi Isa, sudah kita ketahui juga bahwa Nabi Isa itu diasuh oleh ibunya Siti Maryam. Dan dia mendapatkan apa? Mendapatkan kelembutan hati, kelembutan batin. Makanya di ayat tadi menjelaskan bahwa jarang celaka orang yang sangat-sangat teliti dalam hidupnya. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang 14 dan ayat 42 ini di surat Maryam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada dua ayat yang dijelaskan Allah ini? Tentu sudah kita ketahui. Jika anak cucu kita lebih dominan kepada ayah dan kakeknya, maka dia mendapatkan sifat daripada sifat ayah dan kakeknya, itu tegas. Dan jika anak cucu kita lebih dominan, lebih dekat kepada ibu dan neneknya, maka jelas tentu anak itu mendapatkan kelembutan hati. Seorang ibu tidak akan mau mencelakakan anaknya sedikit, bahkan rela dia memperjuangkan harta dan nyawanya demi anaknya. Itulah yang didapat oleh Nabi Isa dari seorang ibu Siti Maryam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada umur usia manusia menjelang 40 tahun, di sini sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita ucapkan, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah anak cucu yang soleh dan solehah kepada kami. Sebagaimana yang dicantumkan Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa aslih li fi zurriyati, dan jadikanlah anak cucuku menjadi orang yang soleh untukku. Di sini hal yang paling menarik Bapak-bapak saudara sekalian, di ayat ini Allah mencantumkan kalimat fi dan li.
Di sini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah memakai kalimat li dan fi di sini sangat besar isyaratnya kepada kita. Yang pertama, Allah mencantumkan di dalam kalimat surat Al-Ahqaf ayat 15 ini kalimat li, untukku. Yang pertama adalah fi, pada, dalam. Artinya apa? Allah mencantumkan ini bahwa kesolehan anak cucu kita itu mendalam dalam batinnya secara universal. Bukan sekedar anak cucu kita pandai melaksanakan sholat, pandai beribadah, tetapi dia mampu bersosial di masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan anak cucu yang soleh di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini. Jadi yang kedua, Allah mengisyaratkan kepada kita memakai kalimat li di dalam ayat ini, untukku. Artinya apa? Artinya di sini kebaikan atau kejahatan atau kelakuan atau amal yang makhluk ghairu makhluk yang dilakukan anak cucu kita, baik dalam di luar rumah kita maupun dalam rumah kita, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana ayat sering kita dengar, yang menjadikan anak cucu kita itu adalah orang tuanya Yahudi Nasrani. Bukankah sering kita ketahui bapak-bapak sekalian, banyak mubalik yang mengatakan hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasa, walau min shalih al-ilmu yanfa'u bi sadaqatul jariyah. Apabila mati seorang anak Adam itu, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah anak yang soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah sadaqatul jariyah, sedekah yang berkelanjutan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita, kesulihan anak itu bukanlah tergantung kepada guru orang lain, tapi kesulihan anak kita, cucu kita itu tergantung kepada orang tuanya masing-masing. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang dapat kita sampaikan pada khutbah ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan bisa nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi penolong bagi amal-amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Wa qalat ayatul ukhra bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa radiyallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin.
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم القيامة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة